Halo semuanya. Ya, semakin banyak kita mendalam di dalam acara World Camp ini, semakin banyak kita mendalam di dalam suasana acara camp ini. Terus Mind Education ini kita dapat menemukan dunia hati yang ada di dalam Alkitab. Malam ini kita baca Matius pasal 22 juga. Matius 22 mulai ayat 1 sampai 14 kita baca. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, meniksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kotak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sampai 14 kita baca. Alkitab ini tidak hanya cerita saja, tetapi melukis tentang dunia hati dari manusia. Tapi jika kita mempercayai Alkitab, terkadang kita berpikir kenapa dan bagaimana hal ini mungkin terjadi. Ya, di mana ada orang yang diundang perjamuan kawin dari anak raja dan tidak mau datang. Ada yang tidak diundang walaupun ingin, tapi jika dia diundang, siapa akan ikut kan? Tapi apa yang mereka tidak mempercaya adalah ini seperti yang hati dunia kita seperti yang begitu. Maksudnya apa? Setiap orang tidak mempunyai hati yang sama dari kepada semua kasusnya. Jika seseorang mempunyai hati-hati yang berbeda dan mereka sudah menjadi jauh berbeda dari punya hati yang beda. Di dalam kehidupan rohanian kita, setelah saya mempercayai Tuhan dan menerima pengampunan dosa dan hidup untuk Injil Yesus Kristus, dan ada banyak yang menerima Injil Yesus dengan senang hati dan berbahagia, dan melainkan ada yang melawan, ada yang menolak pun juga ada banyak. Ya, itu dapat diberitahukan kepadaku. Ya, kenapa hal ini mungkin terjadi? Ini perjamuan kawin dari raja, anak raja. Orang ingin dipanggil, diundang. Jika diundang, pasti akan datang. Biasanya kita pergi, ingat begitu kan? Pikir begitu. Tetapi kata di sana ada musuhnya. Ada orang yang musuh. Jadi pada saat kita membaca Kejadian, pada Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang,
dan semua tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dan lalu biarkan manusia tinggal di sana. Nah, setelah itu, jika orang hanya tinggal di situ dengan berterima kasih kepada Tuhan, itu sudah cukup baik kan? Tetapi jika kita baca Kejadian pasal ketiga, ada yang manusia diciptakan dari Tuhan, Adam dan Hawa. Dan mereka tidak dipimpin oleh Tuhan, tetapi mereka memulai dipimpin oleh iblis yang melawan Tuhan. Akhirnya mereka menyerahkan hati diri kepada iblis. Memang setelah kita dengar dan kadang setuju kepada beberapa cerita, tetapi jika hati kita menyerahkan kepada iblis, dan iblis adalah yang melawan Tuhan, memusuhkan Tuhan, jadi kita pun akan menjadi pihak bersama dengan iblis yang memusuhkan Tuhan dan atau pihak Tuhan. Tidak ada yang pertengahan. Di dalam kehidupan saya bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Saya memulai sekolah misionaris. Sampai sekarang saya sudah membesarkan penginjil, pendeta, dan mengutus ke luar negeri menjadi misionaris ke luar negeri, biar mereka dapat melayani Tuhan. Dan kami semua kerja dengan senang hati dan seiman Tuhan. Tapi terkadang ada yang mempunyai hati yang beda dan mempunyai pikiran yang jauh berbeda. Setelah saya melihat ini, awalnya saya tidak bisa mengerti. Tapi di antara ke-12 murid Yesus ada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Dan Tuhan Yesus dijual olehnya dengan 30 perak. Dan kenapa Yudas Iskariot dapat mempunyai hati yang jahat itu? Untuk ini saya membaca Alkitab. Yohanes 13 ayat kedua ini berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, Yudas Iskariot, dia adalah salah satu murid, ke-12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi satu ketika, iblis yang membenci Yesus dan melawan Tuhan, membisik rencana, mengisikan pikiran di dalam hati Yudas Iskariot. Ya, jika kamu jual Yesus akan dapat banyak uang. Tapi seperti yang kita pikir apa? Dia adalah murid Yesus. Bagaimanakah mungkin dia dapat berani menjual Yesus dan mengkhianati dia dan biar dia mati atas kayu salib? Ini tidak akan mungkin terjadi, ya kan? Ya, kami tidak sama sekali bisa mengerti bagaimana hal ini terjadi. Memang Yesus tidak pernah berbuat salah kepada Yudas dan dia tidak pernah menyakiti hati Yudas. Tapi tiba-tiba Yudas jual Yesus. Setelah itu Yesus mati atas kayu salib. Setelah itu, ya memang Yudas tidak sempat pikir Yesus akan mati sampai kematian di kayu salib kan. Yesus adalah orang yang bijaksana. Pasti dia akan lepaskan diri. Tetapi setelah saya membaca Alkitab seterusnya, setelah Yudas melihat Yesus dihukum, dia merasa kaget dan bingung. Lalu dia datang kepada imam-imam kepala dengan membawa semua perak yang dia terima daripadanya. Aku menjual darah yang kudus, katanya. Tapi ini tidak bisa ditukar ulang kan? Jadi imam-imam kepala berkata, ya ini urusanmu sendiri. Lalu Yudas Iskariot merasa sulit sekali dalam hatinya sebab dia nggak bisa tahan kesulitan. Lalu dia membunuh diri, menggantung diri kan? Ya, kenapa salah satu murid dari Yesus dapat terjadi begitu? Di dalam sejarah kekristenan atau sejarah di dalam Alkitab, dan jika kita melihat banyak orang, beberapa orang yang bersama dengan Yesus yang mengkhianati Yesus. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isi kita untuk mengasihi kita, biar kita hidup dengan berbahagia di dalam anugerah-Nya.
Tetapi iblis yang melawan Tuhan selalu mencobai kita biar kita melawan Tuhan bersama dengan iblis. Saya juga banyak kali berada di dalam kehidupan rohani dan memulihkan banyak orang. Dari sana, raja mengadakan perjamuan pesta untuk kawin anaknya. Tapi kenapa mereka diundang dari perjamuan kawin anak raja? Tapi kenapa mereka tidak datang? Hal ini jika kita hanya membaca tanpa berfikir dengan keinginan-keinginan diri, kita hanya bergerak sesuai dengan keinginan diri. Dan tapi jika orang jatuh ke dalam dosa, itu tidak hanya jatuh. Apa yang Yesus bersalah? Dia mengajar ke-12 muridnya, menatakan kuasanya, menyembuhkan orang sakit, membantu orang-orang miskin, dan membangkit orang yang mati. Yesus kerjakan hal-hal yang luar biasa. Tapi kenapa Yesus harus mati atas kayu salib? Dan dia jual oleh yang lain, tetapi salah satu muridnya sendiri. Di dalam sejarah kekristenan juga, pada saat kekristenan dianiayai, banyak pimpinan-pimpinan Kristen tertangkap dan dihukum mati, dibunuh. Dari sana banyak kali mereka dilaporkan sebab muridnya ada yang orang-orang Kristen yang murtad, yang mengkhianati begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak mungkin kita dapat memahami, tetapi roh jahat, dia sudah berkuasa untuk mencobai kita untuk berjahat. Jika kita tidak mempunyai iman terhadap Tuhan, dan jika kita mempunyai cara manusiawi dan pikiran manusiawi yang lain, ya tanpa sadar kita sempat melawan gereja, dan melawan pekerjaan Tuhan dan Injil, sempat terjadi kejahatan-kejahatan begitu. Dan satu ketika juga setelah saya memulai sekolah misionaris untuk membesarkan hamba-hamba Tuhan, lalu mengutus hamba Tuhan ke seluruh dunia biar mereka beritakan Injil Yesus Kristus. Tapi jika mereka sungguh belajar untuk kehidupan rohani dan mau menjadi hamba Tuhan, awalnya sungguh-sungguh mereka ingin begitu. Tapi setelah mereka diangkat sebagai pendeta, masing-masing mempunyai pengalaman dan latar belakangnya dan menjadi beda. Tapi ada apa yang sesuatu kami tidak bisa memahami adalah terkadang di antara mereka ada beberapa berubah hatinya. Dengan itu ada yang melawan, ada yang menganiayai, dan ada yang berbohong. Kadang saya merasa seperti begitu. Ya, jika ada seseorang mempunyai iman hari ini, itu tidak berarti jika kita meninggalkan hati kita yang mempercayai Tuhan dan melihat Tuhan. Dan pada saat kita jatuh ke dalam penganiayaan atau pencobaan iblis, seperti orang di sini, mereka tidak akan hadiri perjamuan dari anak Tuhan raja, tapi mereka mengkhianatinya dan melawannya. Akhirnya mereka membunuh hamba. Akhirnya mereka juga dimusnahkan semuanya, dibinasakan semuanya. Dan melainkan, walaupun jika ada seseorang berada di dalam dosa dan kejahatan sebelumnya, tetapi jika dia mengganti hatinya, ada yang banyak yang menjadi orang yang beriman yang luar biasa. Di dalam misi kami, ada banyak pendeta, ada banyak misionari. Dan sekarang sudah banyak waktu berlalu, dan firman Tuhan ini, Injil Yesus telah diberitakan banyak negara. Dan jika saya melihat pekerjaan-pekerjaan dari misionaris, ada beberapa yang kerja luar biasa dan penuh dengan anugerah Tuhan. Kerjanya bagus sekali. Dan mereka tidak berfikir tentang hidup diri, tapi melayani Tuhan dan dengan segenap hatinya mereka kerjakan. Dan mereka menghasilkan banyak yang pekerjaan-pekerjaan rohani luar biasa. Tetapi melainkan pasti akan ada orang-orang yang suka melawan.
Memang kita nggak tahu semua hati mereka, tetapi hal-hal itu selalu terjadi di dalam gereja-gereja dari Tuhan. Jadi sebab itu, Yesus harus mati atas kayu salib, harus diadili, dan juga harus diikat dan ditarik, ditangkap. Pekerjaan-pekerjaan ini terjadi oleh Yudas Iskariot yang ditipu oleh iblis. Seperti begitu, jika kita memutuskan diri bahwa kita kerja untuk Tuhan dan kita percaya Yesus, tetapi jika kita masih diikuti oleh iblis yang si jahat itu, yang memang kepadanya tidak sulit menipu kita, ya kan? Jadi, kita menjadi pihak Tuhan dan sisi Tuhan dan menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus dan dilahirkan kembali. Lalu jika kita tidak mempunyai sama hati dengan Yesus, roh yang jahat, roh yang melawan Tuhan akan memimpin kita, menipu kita, biar kita memusuhkan Tuhan bersama iblis. Pada saat kami mengajar hamba-hamba Tuhan, biar mereka menjadi misionaris, atau beberapa mereka harus belajar. Biasanya kami membuka Alkitab dan melalui Alkitab kami ajar dia. Dan di sana ada apa yang kami dapat merasa adalah pada saat mereka diajari, hati mereka tidak langsung terbuka, tapi mereka sedikit demi yang lain mereka menyembunyikan hatinya diri. Sebab itu, jika hati yang gelap ditemukan, terkadang mereka menjadi musuh. Waktu itu saya merasa sedih sekali. Kenapa hal ini mungkin terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Ya, bagaimanakah mungkin ini terjadi? Tetapi jika kita membaca kitab, ini sering terjadi. Dengan kita berkata dengan caranya gampang, kita semua yang dengar firman Tuhan sesi ini juga, jika kita ditarik oleh roh yang jahat, kita pun sudah cukup sekali. Roh Kudus bisa kerja di dalam kita, biar kita pun melawan Tuhan, memusuhkan Tuhan. Jadi sekarang ada seorang raja, dia mengadakan perjamuan untuk kawin anaknya, lalu mengundang orang-orang bahwa tanggal berapa, hari berapa adalah perjamuan kawin untuk anak, tolong datang. Mereka akan berkata, iya terima kasih Raja, kami akan datang. Pasti mereka akan menjawab begitu. Tetapi pada saat hari sudah dekat perjamuan kawin itu, Raja mengutus hamba-hamba untuk panggil mereka. Tapi tiba-tiba mereka mempunyai hati tidak ingin menghadiri acara perjamuan kawin dari raja. Mereka nggak bisa ngerti kan? Ya mereka semua kemungkinan ingin mau datang kan? Jika kita diundang dari perjamuan kawin dari Pak Presiden, apa kita akan hadir enggak? Mungkin kita masuk kan, hadir kan? Tapi hal ini kenapa terjadi? Tidak bisa ngerti. Kenapa mereka tidak mau ke sana? Bagaimana murid Yesus jual Yesus? Bagaimana dia membiarkan Yesus mati atas kayu salib? Ini semuanya tidak akan mungkin dipahami. Tapi semuanya apa yang heran adalah iblis jauh lebih pintar daripada kita semua. Jadi sejak awalnya tuh iblis tidak akan membiarkan kita langsung berkata kita, biar kita melawan Tuhan. Tapi sedikit demi sedikit dia menarik kita kepada sisinya untuk melawan Tuhan. Jadi jika hati kita menjadi satu dengan Tuhan dan menjadi bagiannya, dipimpin olehnya. Jika kita tidak menjadi seperti yang kondisi begitu, ya iblis, roh yang jahat sudah cukup membisik rencana yang jahat biar menarik kita menjadi musuh dari Tuhan. Jadi di sini di Matius ada apa yang berkata tentang kerapatan mereka yang tidak mau datang perjamuan kawin anak raja.
Mereka sudah diundang tapi tidak mau datang. Akhirnya akhirnya berkata, pergi ke jalan, ketemu siapa saja dan mengundangnya. Setelah saya membaca ini, saya terkaget, heran. Mereka yang diundang tidak datang, tetapi pergi ke persimpangan-persimpangan dan undanglah setiap orang di situ. Aku berpikir hal ini. Apakah aku diundang dari Tuhan? Kemungkinan aku tidak. Tapi hanya aku berada di persimpangan-persimpangan. Sudah dekat perjamuan kawin anaknya, tapi tidak ada yang datang. Lalu raja berkata kepada hambanya, sampai sekarang tidak ada yang datang yang diundang. Tapi pergi ke persimpangan-persimpangan dan siapa saja yang kamu ketemu, undanglah dia, bawa dia ke sini. Itu banyak orang akhirnya datang di perjamuannya. Saya membaca banyak kali bagaimana cara orang kembali kepada Tuhan. Ada seorang gadis yang saya tahu, dulu satu ketika saya mengadakan retreat gereja di kota Gyeongbuk, Kimcheon. Waktu itu tidak hanya seminggu, tapi sampai 4-5 minggu seterusnya. Jadi selama masa retreat, sebulan mengadakan retreatnya. Lalu sering setelah makan siang kami olahraga, main bola. Sebab waktu tua tidak baik, tapi terkadang saya menjadi bagiannya, main bola. Pada saat kami masih menang, tiba-tiba ada seorang ibu yang muda datang kepadaku dan berkata, "Ya Pak Pendeta, ada yang keluarga datang sini, tapi dia mau pulang ke rumah. Boleh Bapak Pendeta berkata samanya sebentar? Ya, saya berhenti dalam olahraga. Saya tidak menolak, ada yang minta memberi firman kan. Jadi ada yang ibu sama anak perempuan. Dan sebab anaknya kena tuberkulosis, dan permasalahannya, memang tuberkulosis sudah ada banyak obat-obat yang terbaik di dalam Korea, jadi sudah bisa diobati. Tetapi setelah anaknya minum obat lama untuk tuberkulosis menjadi sudah hampir sehat, setelah dia sembuh total, dia berhenti minum obat dan hidup dengan berbahagia seperti yang biasa. Tetapi tiba-tiba tuberkulosis kena ulang. Tapi permasalahannya, dan pada yang penyakit tuberkulosis, kumanya ini hampir dibunuh sebab obatnya. Tetapi jika dia tidak dibunuh total dan masih hidup, kalau begitu dia mempunyai kayak mawas diri terhadap obatnya. Sebab itu setelah dia dikena ulang, dan kuman tuberkulosis mempunyai mawas diri terhadap obat tuberkulosis. Sebab itu bagaimanapun dia meminum obat, tidak akan diobatinya, dia akan disembuh. Inilah perempuan yang muda, yang cantik, awal 20-an. Tapi obat tidak akan berfungsi kepadanya lagi. Lalu berat badan menjadi lebih kurang. Dari 53 berkurang sampai 49, lalu terus berkurang lagi. Akhir-akhirnya dia menjadi 24 mungkin. Jadi menjadi kurus sekali. Dan ibu sama anak perempuan datang. Dan ayahnya sudah mati, meninggal dunia karena tuberkulosis. Dan ibunya kena tuberkulosis, jadi harus potong sebagian dari paruhnya. Dan sekarang gadis muda ini sedang hampir mati. Jadi sekarang dia hanya berbadan sekitar 24. Jadi dia harus melawan untuk permasalahan kekurangan berat badan. Harus makan banyak, harus bertumbuh. Tapi anak ini tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau dengar khotbah. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi bagi dia kan. Jadi waktu itu kami hanya berhenti obrol itu. Saya bilang, iya, mari kita ketemu besok lagi. Tapi kebetulan
sore itu mereka pulang ke tempat asalnya. Jadi saya merasa sayang sekali berfikir tentang anak itu. Tapi saya tidak punya nomor telepon sama alamatnya. Dan keluarga yang membawa dia pun saya masih kurang tahu. Jadi saya tidak bisa mencari anak itu. Saya hanya berfikir, oh ini sayang sekali, itu saja. Tapi sekitar 5 bulan kemudian, tiba-tiba saya terima telepon. Katanya, halo, ini ternyata ibunya. Pak Pendeta, ini ibu dari Mison. Oh, apa kabar? Saya berkata. Dan dia tanya, apakah Pak Pendeta ada waktu besok? Oh iya, saya ada. Jam 3 sore ada waktu, ada masih sempat. Setelah itu, ibu sama anak itu yang sakit namanya Mison, mereka tinggal di kota yang lain. Dan jam 3 sore, dia datang ke tempat saya. Nah, lalu saya ngobrol sama dia. Ya, halo Mison, apakah Anda pernah dengar orang disembuh dengan doa kepada Tuhan? Pernah dengar enggak? Tiba-tiba, gadis yang bernama Mison marah. Apa itu berguna kepadaku? Waduh, saya pun, iya, sangat malu. Saya bilang, waduh, kenapa kamu marah-marah? Jika kamu mati, apa yang terjadi? Katanya, aku tidak takut kematian. Jadi, memang waktu itu, ya memang saya tidak bisa lanjut obrol sama dia kan. Jadi, saya tidak bisa lanjut cerita samanya. Lalu dia pulang begitu saja. Saya pun merasa tidak enak dalam hatinya. Lalu seminggu kemudian, dia telepon balik, bertanya, Pak Pendeta, apakah besok ada waktu? Oke, silakan datang, saya jawab lagi. Lalu dari jarak jauhnya, mereka naik mobil dan mengunjungi ke saya sekali lagi. Dan sebelum gadis itu datang, saya berpikir, aduh, ada apa yang saya harus ceritakan kepadanya lagi? Karena saya merasa khawatir banyak. Lalu saya terima dia, ayo misalnya coba duduk di sini. Dan saya ceritakan semua hal-hal yang baik biar dia buka hatinya. Hari ini ya akan menyampaikan sedikit saja, yang penting aja ya, boleh ya? Coba dengar Bu aja. Seperti begitu saya mulai ceritakan kepada ibu sama anaknya. Saya kiranya iya, mungkin ini terakhir kali dia akan datang. Tidak ada sempat lagi. Lalu saya beritakan bagaimana kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Sekitar 1 jam saya simpulkan dan jelaskan kepada mereka. Kepada Mison sama ibunya. Lalu akhir-akhirnya saya selesai ceritaku. Lalu saya tanyakan kepadanya. Halo Mison, apa kamu bisa percaya ini? Kata anak Mison ini berkata, ya Pak Pendeta, aku percaya. Sekarang saya tidak bisa percaya itu. Beberapa hari kemarin dia marah-marah, tidak mau percaya Tuhan. Tapi sekarang tanya kepada ibunya, apakah ibu Mison percaya juga? Katanya, iya Pak Pendeta, aku sekarang akhir-akhirnya bisa tahu bahwa Yesus telah mengampuni dosaku. Dosaku telah diampuni oleh Yesus. Dengan begitu, ibunya Mison mulai cerita bahwa apa yang terjadi. Beberapa hari kemarin, dia datang di rumah sakit. Setelah ketemu dokter, pada saat keluar, dokter bilang, iya Ibu Mison coba ceritakan sama aku. Dan lalu ibunya, biar dia keluar, anaknya keluar dulu, dan ibu ini sendiri duduk bersama dengan dokter. Lalu dokter berkata, ibu, saya mau minta tolong, mulai sekarang jangan datang di rumah sakit. Ya, bagi anakmu bisa tidak ada obat. Jika kasih obat ini akan menyakiti maknya, tetapi penyakit tuberkulosis tidak akan sembuh. Kami sudah tahu, tetapi
harus kasih obatnya karena kau selalu datang. Jadi ini menjadi sulit kepadaku juga. Aku tidak ada permintaan lain, tapi tolong jangan datang di rumah sakit. Kami pura-pura mengobati Anda, anaknya, tapi tidak sama sekali akan bertumbuh baik. Seperti begini, apa dokter berkata. Lalu ibunya berkata, oh iya, minta maaf untuk mengganggu. Lalu ibunya keluar daripada dan mereka menyetiri mobil antar anak ke rumahnya. Setelah itu ibu sendiri keluar dari rumah. Di sana ada hujan, tapi dia kena hujan dan berjalan-jalan. Maksud dokter yang tadi artinya anak bison akan mati. Jadi ibu ini merasa sedih sekali. Dia hanya tinggal satu anaknya saja. Tapi dia berpikir, jika bison kau mati, apa yang terjadi kepadaku? Semakin banyak kena hujan sampai menangis, dia berjalan-jalan di dalam pasar di mana-mana begitu. Seperti yang orang gila, ya kan? Dia nggak bisa tahan kesedihannya. Tapi ini tidak bisa obrol sama anaknya kan? Tapi anak ini akan berubah hatinya terhadap Yesus juga. Dan pada malam hari, dia harus pulang ke rumah untuk kasih makan kepada bison. Dan pada dia perjalanan pulang ke rumah, kebetulan dia melewati peramal yang dia kenal. Lalu dia masuk ke sana. Ini peramal yang dia sudah kenal lama sekali. Kata dia, oh kenapa ibu terkena hujan banyak sekali? Oh ya, saya hanya berjalan-jalan aja, dia jawab. Lalu dikasih handuk dan membersihkan dan lalu tutup bersama. Lalu ibunya berkata kepada peramal, ya ibu, coba kasih tahu bagaimana aku selamatkan anakku. Aku akan melakukan semuanya. Jika harus saya mencabut mata, aku akan mencabut. Jika saya memotong tangan, akan dipotong. Cara apa saja nggak apa-apa. Coba ceritakan bagaimana saya dapat menyembuhkan anakku. Lalu peramal ini berkata, iya, ada dua cara untuk sembuhkan anakmu. Ada apa? Dia tanya. Coba ceritakan cepat. Peramal mulai berkata, dan harus budget yang besar, harus mengadakan upacara dukun. Setelah mengadakan upacara dukun yang besar, lalu bison akan menerima Allah yang lain, jadi menjadi dukun. Setelah bison menjadi dukun, dia dapat hidup. Iya, ibunya bison kira gimana? Iya, walaupun begitu anakku harus hidup kan? Dengan hati begitu, dia mempunyai ide yang baru. Tapi dari sisi yang lain, apakah anakku menjadi dukun itu tidak sama sekali suka dia? Ya, bagaimanapun dia mengasihi anaknya. Jadi dia mau selamatkan anaknya. Tapi bagaimanakah dia membiarkan anaknya menjadi dukun? Lalu dia tanya, ada katanya dua cara kan? Ya, ada dua. Satu adalah bisa menjadi dukun. Yang kedua adalah apa? Yang peramal senyum berkata, dia percaya Yesus. Waktu itu, Ibu Mison pikir, iya, benar sekali. Ini caranya. Kita percaya Yesus. Mari kita percaya Yesus. Dengan begini, dia menjawab, iya, oke, aku paham. Dan dia keluar dari rumahnya peramal. Dan dia mau percaya Yesus dan selamatkan anaknya. Setelah dia pulang ke rumah, Mison masih tidur di tempat tidur. Setelah dia mengambil tangannya Mison, dan sebab takut bison marah, dia tidak bisa panggil nama Tuhan dengan besar, tapi dalam hatinya dia panggil Tuhan dan doakan untuk selamatkan mereka. Dan besok ada waktu yang diam, dia mulai berkata kepada anaknya, ayo bison, aku ada yang mau ceritakan kepadamu. Ada apa ibu? Dia tanya.
Kemarin saya ketemu peramal. Katanya, jika kamu terima roh yang lain dan menjadi dukun, kamu akan hidup katanya. Setelah Mison dengar ini, lalu dia berkata, "Ibu, aku tidak suka dukun. Aku takut kepadanya. Bagaimanakah mungkin aku bisa menjadi dukun? Aku tidak suka, tidak mau." Lalu ibu berkata, "Ya, jadi apa lagi? Jika kamu menjadi dukun atau percaya Tuhan Yesus, salah satunya kamu dapat selamat," kata peramal. Kata Mison, "Waduh ibu, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus. Tolong tidak membiarkan aku menjadi dukun," katanya. Dan ini bagaimana Tuhan mengerjakan kepada Mison sama ibunya untuk menarik kepada Yesus. Pada hari itu, saya menceritakan tentang pengampunan dosa kepada Mison sama ibunya. Dan saya nggak tahu apa hal itu sudah terjadi kepada mereka. Kemungkinan apakah anak ini marah lagi, saya merasa takut, khawatir. Dengan berhati-hati saya ceritakan kepada anaknya itu. Karena saya harus hati-hati, karena kemungkinan saya akan hilang roh yang ini, jiwa ini. Jadi saya menambah kata-kata yang terbaik untuk dia. Lalu dengan tenang dan diam, saya ceritakan kepada dia bahwa bagaimana cara Yesus mengampuni dosa kita. Lalu, untuk Tuhan menanggung semua dosa kita kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Dengan ini dia menerima semua hukuman karena dosa kita. Cerita-cerita ini saya terus ceritakan kepada Mison. Dan sambil berkata, saya terus memperhatikan perasaan Mison. Jika dia marah enggak. Terus saya memperhatikan Mison juga. Setelah itu, akhirnya saya selesaikan memberikan khotbah. Lalu saya tanya, apakah Mison percaya? Lalu yang heran adalah kata Mison, "Ya Pak Pendeta, aku percaya." Ya, sekarang saya yang tidak percaya. Apakah dia sungguh percaya dan berkata? Lalu saya tidak bisa omong kepada anak, tapi kata kepada ibunya, "Apakah ibu percaya?" "Oh ya Pak Pendeta, saya percaya bahwa dosaku telah diampuni." Pada saat itu, ibu sama Mison menerima pengampunan dosa. Lalu Mison berkata, "Ibu, hari ini aneh. Selama saya dengar khotbah dari Pak Pendeta sudah 1 jam lebih, saya tidak sama sekali batuk." Oh ya, saya terus berpikir hal ini. Biasanya saya batuk seterusnya, tapi hari ini saya tidak batuk. Pada hari itu, mereka pulang ke rumah dengan senang hati. Jadi sekitar 2-3 bulan kemudian, satu ketika saya memberi kuliah umum di aula di universitas. Tiba-tiba pintu dari belakang membuka. Ternyata ibunya Mison sama Mison hadir dan mereka menunggu saya. Ya, saya melihat wajah Mison menjadi jauh lebih baik. Oh, saya tanya, "Apa kabar Mison?" "Oh iya Pak, aku berbahagia." "Oh iya baik." "Ibunya Mison, bagaimana cara hidupmu?" saya tanya. Kata dia adalah, "Ya memang kami sudah menerima warisan cukup baik dari leluhur kami. Saya tidak mengurangi dan menambah, hanya hidup dengan itu saja. Saya minta tolong, ya ibunya Mison, tolong kasih banyak makan kepada dia." "Oh iya, Pak Pendeta, jangan khawatir, dia sekarang makan banyak sekali. Sebab dia tidak minum obat tuberkulosis, jadi maknya menjadi sehat, jadi dia makan banyak." Lalu wajah Mison menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Ini kelihatannya berbahagia sekali. Karena kami tinggal di kota yang beda, setelah itu sulit ketemu dia lagi. Dan beberapa saat kemudian, ibunya Mison telepon kepadaku dan berkata, "Pak Pendeta, ya Mison sudah balik ke rumah Bapa Tuhan, pergi ke Yesus." Walaupun ya Mison sudah balik ke rumah Bapa Tuhan, tapi untuk sementara pun dia berhenti meminum obat
dan hidup berbahagia, itu pun sudah cukup berbahagia bagi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk selamatkan dia. Saya kira Bison tidak akan percaya Yesus sepanjang kehidupannya. Tapi yang lucu adalah, walaupun para pendeta sendiri usahakan dia percaya tapi tidak percaya, tapi peramal berkata langsung ia percaya Yesus. Tapi ya bagaimanapun saja, Tuhan mengasihi jiwanya dan memberi kasih karunia biar dia terima pengampunan dosa. Ini yang kami mengucap syukur bagi Tuhan. Sekarang ini, roh yang jahat terus bekerja kepada kami biar kami akan hilang dari kasih karunia Tuhan. Dengan kondisi itu, ada banyak yang melawan Tuhan, memusuhkan Tuhan juga. Dan selain itu, ada mereka yang tidak percaya percaya juga. Dan setelah itu, terkadang saya telepon kepada ibu dari Mission. Dan walaupun Mission sudah balik ke rumah bapa, sudah meninggal dunia, tapi untuk semakin waktu itu, dia menerima pengampunan dosa dan berbahagia. Lalu, dia balik ke rumah bapa Tuhan. Dengan cara seperti begitu, Tuhan menuntun banyak orang kepada Tuhan Yesus. Di dalam hati kita, roh-roh yang jahat melawan seperti raja, memanggil orang untuk mengundang perkawinan, perjamuan kawin anaknya, tapi orang tidak mau datang. Dan setelah mereka datang di perjamuan pesta pun juga, mereka tidak pakai pakaian pesta, walaupun setiap pesta-pesta dari Tuhan selalu disediakan pakaian pesta. Wajib mereka mengenakan pakaian pesta. Sesuai dengan ukuran, semua baju pesta telah bersedia, hanya mereka pilih dan pakai saja. Semuanya yang pakai, tapi ada satu yang tidak pakai. Raja berkata, "Hai saudara, bagaimana? Ya, engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta." Ini seperti cara yang sederhana, tetapi pakaian pesta yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita masuk kerajaan surga dengan diri sendiri kita kurang. Jadi Yesus telah melengkapi persiapan untuk kita berani masuk kerajaan surga. Seperti pakaian kotor apa yang kita mempunyai, tetapi jika kita mengenakan pakaian pesta, semuanya tertutup, cukup menikmati perjamuan disediakan oleh raja. Tapi kemungkinan orang ini membanggakan jubahnya sendiri, jadi dia tidak pakai pakaian pesta disiap oleh raja. Maksudnya, jika dia mengenakan pakaian pesta, ini berarti semua kekurangan, kejahatan tertutup oleh anugerah Tuhan. Ini maksudnya keselamatan Tuhan. Ya, kamu ini adalah mabuk, kamu suka mencuri, kamu orang jahat. Seperti begini, orang-orang ini mungkin harus pakai pakaian pesta. Tapi, aku ini adalah orang yang kerja baik, tidak mencuri. Aku sudah berbeda dari yang lain-lain. Jadi dia yang tidak pakai pakaian pesta, dia diusirkan ya ke dalam kegelapan. Jadi kehidupan rohani berarti sungguh terkadang kita orang ditipu oleh roh jahat dan berdosa dan membuat dosa dan kejahatan. Tapi jika seseorang datang kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan pakaian pesta biar kita menjadi bagian perjamuan yang terbaik oleh Tuhan. Pakaian pesta ini berarti pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Di antara kita tidak sama sekali ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan, dia siapkan pakaian pesta, dia mati atas kayu salib. Dengan ini dia telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Jadi pada saat Yesus mati atas kayu salib, dosa kita telah dihapuskan seputih salju untuk semuanya. Sudah lama saya juga ikut gereja sebelumnya. Waktu saya masih belum tahu tentang Alkitab, selalu saya berpikir bahwa aku orang berdosa. Tetapi semakin banyak saya membaca Alkitab seterusnya, ya memang aku sudah berdosa. Walaupun begitu, Tuhan Yesus
menumpah darah di atas kayu salib telah menghapuskan semua dosa kita seperti salju. Seperti semua kejahatan dan tidak baik tertutup dari pakaian pesta, Tuhan telah menguduskan hati kita dan menyucikan hati kita. Jadi bukan kita harus melakukan sesuatu baik terhadap Tuhan, tidak membantu orang yang lain atau berbuat baik kepada yang lain, tetapi kita menerima hati yang beda dari kita, yaitu hati Yesus Kristus. Jika kita menerima fakta, yaitu Yesus mati atas kayu salib untuk mengampun dosa kita, dan jika kita sungguh percaya dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus, dan waktu itu iman pengampunan dosa dapat muncul di dalam hati kita. Ini apa maksud pakaian pesta di dalam kitab suci. Kita semua berpakaian yang tidak baik, tetapi tertutup dengan pakaian pesta. Dilihat kudus dan indah. Orang ini, kemungkinan dia menganggap pakaian sendiri lebih baik daripada pakaian pesta. Aku sendiri melakukan hal-hal yang baik, aku tidak mencuri, aku membantu orang-orang yang lain. Jika saya tidak mengenakan pakaian pesta, itu nggak apa-apa, saya sudah cukup baik. Ada banyak yang berpikir begitu. Tapi kepada mereka tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Dia telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Sejak saya memberitakan Injil kepada banyak orang, saya kira, orang ini tidak akan mungkin terima anugerah Tuhan, saya kira. Seperti yang Bison yang tadi. Tapi satu ketika, Tuhan mengerjakan melalui peramal yang tadi. Bison berkata, aku tidak mau menjadi dukun. Akhirnya dia ingin percaya Yesus dan menerima kasih karunia Tuhan. Jadi Bison sama ibunya datang kepadaku. Dalam singkat waktu, dalam 1 jam saja, dia dengar daripadaku tentang bagaimana darah Yesus menebus dosanya dan bagaimana dia disucikan dan dibersihkan. Itulah yang saya ajar kepada mereka. Setelah itu, memang Yesus mati atas kayu salib. Tidak karena dosanya sendiri, tetapi semua dosa kita. Dengan itu, dia menemukan, Bison percaya, Yesus telah menghapuskan semua dosa Bison oleh darah Yesus. Memang, itu tidak berarti dia tidak sama sekali berdosa. Tapi, oleh darah Yesus menerima pengampunan. Sebelumnya, pada saat dia dengar, dia harus menjadi dukun untuk selamat. Aku tidak mau jadi dukun. Aku akan percaya Yesus. Dengan begitu dia memperbarui, mengganti hatinya. Lalu dia datang ke tempat saya, dan membuka hatinya. Lalu bagaimana dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Cerita ini, Injil ini dia terima. Lalu dia menerima pengampunan dari dosanya. Setelah itu, pada saat saya ketemu singkat lagi pada acara memberi kuliah umum di universitas, setelah itu saya tidak bisa ketemu lagi. Menurut kata ibunya, sebelum dia meninggal dunia, dia makan banyak, berhenti minum obat, jadi menjadi sehat, dan menambah berat badan pun sudah cukup baik. Tapi sayang sekali, dia pulang ke rumah bapa. Saya sering berpikir, ibunya Bison, jika kita balik ke rumah Bapa Tuhan, kita akan ketemu Bison karena kita semua menerima pengampunan dosa. Dan tidak pakaian yang baik karena kami berbuat yang baik, tapi pakaian pesta yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk kita masuk ke dalam perjamuan yang baik, yang terbaik disiapkan oleh Tuhan. Walaupun kita menganggap pakaian kita menjadi baik, tapi dari pandangannya itu semuanya tidak boleh diterima. Tetapi kekudusan, pakaian pesta yang dikuduskan seperti darah Yesus mengampun dosa kita, Tuhan telah memberikan pengampunan dosa yang luar biasa ini kepada kita. Tahun 62 saya menerima pengampunan dosa. Sebelumnya saya juga ikut gereja sejak kecil. Tapi
saya tidak tahu tentang Alkitab, selalu saya berpikir diri bahwa orang berdosa. Tapi setelah saya membaca Alkitab seterusnya, tahun 62, dari Alkitab, saya menemukan bahwa Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan menumpah darahnya, dan oleh darahnya dosaku telah diampuni. Saya ulang lagi sedikit, semua hukuman karena dosa kita, Yesus telah menanggung di atas kayu salib. Dia terima semua hukuman karena dosa kita. Tidak karena Yesus punya dosa jadi mati, tetapi dia menanggung dan ganti karena hukuman kita. Memang ini sebelum kita lahir kan? Tapi semua dosa kita telah diselesaikan atas kayu salib. Tetapi selama sekali kita mengenal diri, tahu diri orang berdosa. Tapi setelah dengar Injil Yesus Kristus, iya benar sekali dosaku telah diampuni. Jika ada seseorang yang sungguh percaya hal itu, hatinya akan dimerdekakan dari dosa. Hatinya diselamatkan dari dosa dan bebas daripada dosa, lalu akan menjadi satu hati dengan Tuhan Yesus dan hidup dengan kebahagiaan dalam Yesus. Bison pada hari datang ke gerejaku sama dengan ibu dan dengar firman Tuhan tentang Injil Yesus Kristus. Sebelumnya dia membenci percaya Yesus, tapi waktu itu dia sudah mengganti hatinya dan menerima pengampunan dosa. Satu ketika pada saya juga akan balik ke Kerajaan Surga, akan ketemu dia di sana. Dan mari kita semua menerima pengampunan dosa oleh anugerah dari Yesus dan sudah masuk ke dalam perjamuan. Tapi kepada mereka yang tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya apa? Aku tidak berdosa, aku baik, aku melakukan baik. Dia membanggakan diri yang berbuat baik. Sebab itu dia tidak pakai pakaian pesta. Dialah akan terbuang. Di antara kita memang tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak kita harus melakukan sesuatu untuk dosa kita. Apapun kita berusaha, kita tidak akan mengampun dosa diri. Kita harus dihukum mati, dibinasakan untuk selamanya. Tapi Tuhan mempunyai begitu besar kasih kepada kita. Ia mengutus anaknya Yesus. Dan dia telah menanggungkan semua hukuman karena dosa kita kepada Yesus. Sebab itu dia mati atas kayu salib. Jadi, Tuhan telah berkata, semua dosamu telah dihapuskan di atas kayu salib. Dan ia telah mengutuskan, ia telah menyempurnakan. Inilah apa yang kita percaya. Tahun 1962, saya yakin dan percaya aku menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Pada hari saya menerima hal itu di dalam hatiku, mulai saat itu Yesus diam di dalam aku, dan pendamaian masuk, kegembiraan masuk, kebahagiaan masuk berikutnya. Jadi saya terus ikut firman Tuhan dan memberitakan firman yang menerima pengampunan dosa kepada banyak orang. Dan siapa saja yang menerima Injil Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa, mereka sudah siap, sudah menerima kasih karunia, dapat masuk perjamuan disiapkan oleh Tuhan yang luar biasa. Ada di dalam anggota-anggota IYF banyak yang sudah menerima pengampunan dosa. Tapi jika ada masih belum yakin tentang pengampunan dosamu, ya hari ini pun tidak terlambat. Tetapi semoga Anda mempunyai iman, dosamu telah diampuni oleh darah Yesus. Kalau begitu, Tuhan akan bersama di dalam kehidupanmu, akan mengeluarkan kegelapan, membiarkan kamu hidup di dalam terang dan berbahagia. Dan pada saat kamu memberitakan Injil Yesus tentang pengampunan dosa kepada yang lain, mereka pun akan menerima dan hidup dengan berbahagia. Dan sisa kehidupan kita, semoga kita hidup dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Dan pada hari kita ketemu di kerajaan surga untuk selama-lamanya, mari kita di situ memuji Tuhan dan hidup selamanya. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Ada banyak yang tidak mau datang perjamuan kawin dari anak raja. Mereka adalah sisi musuh Tuhan, yaitu iblis. Dan mereka yang tidak mengenakan pakaian pesta,
Dia membanggakan perbuatan dia yang baik. Tetapi Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang berdosa, yang jahat. Tapi kami mengucap syukur Engkau telah mengampun dosa kami oleh darah Yesus di atas kayu salib. Biarlah kami percaya ini dengan iman dalam hati kami. Biar kami hidup dalam kebahagiaan, dalam berkat-Mu Tuhan, dan tolong memberkati lagi kami akan masuk kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.